Mermaid in Love 2 Dunia, episode kelima, part yang ke-1. Kala itu Mermaid Ariel sedang bersama dengan Benji. Dia hendak membantu Ariel agar Mermaid Ariel bisa kembali menjadi manusia seutuhnya lagi. Tak lama kemudian, Benji akhirnya mempunyai sebuah ide. Benji menyuruh Mermaid Ariel untuk pergi ke kamarnya Ratu Neptuna. Benji yakin jika di sana pasti ada petunjuk agar Mermaid Ariel bisa menjadi manusia lagi. Awalnya Mermaid Ariel menolak karena takut ketahuan Ratu Neptuna. Kemudian Benji bilang bahwa dia membantu Ariel karena Benji nggak mau dijodohkan sama Ariel. Maka dari itu Mermaid Ariel harus mau melakukan idenya. Tak jauh dari tempat Mermaid Ariel dan Benji berada, ternyata Ratu Neptuna dan Mermaid Mita sedang mengawasi mereka berdua secara sembunyi-sembunyi. Ratu Neptuna dan Mermaid Mita sangat senang karena mengira bahwa Benji dan Ariel kini sudah semakin akrab. Saking senangnya Mermaid Mita pun berharap jika dirinya bisa seromantis itu dengan TJ. Ratu Neptuna langsung bertanya siapa TJ yang Mermaid Mita maksud. Untungnya Mermaid Mita bisa ngeles. Ratu Neptuna memperingatkan Mermaid Mita untuk gak berhubungan dengan manusia. Singkat cerita, ternyata tak hanya Mermaid Ariel saja yang hendak mencari cara agar menjadi manusia. Ternyata Mermaid Stella pun ingin sekali menjadi manusia. Mereka berdua nggak sengaja berpapasan. Awalnya Mermaid Stella marah kepada Ariel, tapi setelah tahu tujuan Mermaid Ariel, Mermaid Stella langsung berubah menjadi baik. Dan bahkan dia bilang akan membantu Mermaid Ariel agar dia bisa menjadi manusia. Mermaid Stella melakukan hal itu karena dia ingin Mermaid Ariel kembali ke daratan dan tidak menjadi Princess Mermaid. Belum sempat untuk mencari petunjuk, Ratu Neptuna keburu masuk ke dalam kamarnya. Kala itu dia mencium bau sesuatu. Untungnya Mermaid Ariel dan Mermaid Stella keburu bersembunyi. Mermaid Ariel dan Mermaid Stella sangat takut ketahuan, namun ternyata Ratu Neptuna mencium bau coklat dan bukanlah bau mereka. Kemudian dia pun memakan coklat tersebut. Ketika Ratu Neptuna pergi, Mermaid Ariel dan Mermaid Stella segera mencari petunjuk lagi. Tapi Mermaid Ariel teringat dengan coklat yang dimakan Ratu Neptuna. Bahkan Mermaid Ariel memakan coklat tersebut. Mermaid Stella heran dengan apa yang sedang Ariel makan. Kemudian Mermaid Ariel memberikan coklat itu kepada Mermaid Stella. Bahkan sekarang Mermaid Stella pun doyan makan coklat karena saking enaknya. Keesokan harinya Mermaid Ariel mengeluh karena badannya sangat sakit. Kasur yang dia tiduri itu sangat keras. Mermaid Ariel bertanya sama Mermaid Mita, apakah di sana ada tukang pijat? Mermaid Mita malah menyangka jika tukang pijat itu adalah sejenis ikan. Kemudian Mermaid Ariel menjelaskan apa itu tukang pijat. Tak berselang lama, Ratu Neptuna datang sambil membawa bubur. Awalnya Mermaid Ariel sangat senang, tapi setelah melihatnya Mermaid Ariel malah ketakutan karena ternyata itu adalah bubur cumi-cumi yang masih hidup. Ratu Neptuna terus memaksa Mermaid Ariel untuk mencoba makanan itu. Untung saja Benji keburu datang. Benji bilang bahwa biar dirinya saja yang memperkenalkan makanan laut kepada Ariel. Di tempat lainnya, Eric sedang bersama dengan papahnya. Eric menunjukkan foto tulisan mamahnya Eric yang ada di dinding gua mermaid. Meski demikian, papahnya Eric bilang bahwa meski Eric menemukan tulisan itu, belum tentu mamahnya Eric masih hidup. Eric kemudian menagih janji papahnya agar membiarkan Eric mencari jejak keberadaan mamahnya Eric. Papahnya Eric pun akhirnya mengizinkan Eric, asalkan Eric tahu batasannya. Tak hanya itu saja, papanya Eric memberikan Eric sebuah kotak yang berisi barang-barang peninggalan mamanya Eric. Saat Eric membukanya, ternyata di situ ada sebuah buku catatan. Di buku catatan itu berisi tentang sebuah peta dan berisi informasi tentang mermaid. Bahkan buku itu ada sebuah kalung berliontin ekor mermaid. Tiba-tiba saja Dipa datang menghampiri Eric. Dipa melihat kalung itu dan memintanya kepada Eric, tapi Eric menolaknya karena itu adalah kalung peninggalan mamahnya Eric. Mari kembali ke istana mermaid. Kala itu Ratu Neptuna sedang bersama dengan Mermaid Mita. Dia memberikan sebuah gelang dan kalung. Mermaid Mita pikir jika itu adalah hadiah untuknya. Ratu Neptuna bilang bahwa dia memberikan kalung dan gelang itu agar Mermaid Mita bisa mengikuti Mermaid Ariel. Saat itu Mermaid Mita masih bingung dengan apa yang Ratu Neptuna maksud. Akhirnya Ratu Neptuna menjelaskan bahwa jika gembok dan kunci itu disatukan maka Mermaid Mita bisa menjadi manusia. Awalnya Mermaid Mita nggak mau jadi manusia, tapi setelah teringat lagi sama TJ, Mermaid Mita langsung bersemangat. Itu merupakan kesempatan yang sangat besar agar Mermaid Mita bisa bertemu dengan TJ lagi. Ratu Neptuna melakukan semua itu karena dia curiga jika Benji pasti membawa Mermaid Ariel lagi ke daratan. Maka dari itu Mermaid Mita harus membawa Mermaid Ariel kembali ke lautan.
Ternyata firasat Ratu Neptuna memang benar. Benji membawa Mermaid Ariel ke daratan. Benji berniat untuk mempertemukan Mermaid Ariel dengan ibunya. Saking senangnya, Mermaid Ariel pun langsung memeluk Benji. Saat Benji pergi, Mermaid Ariel mencari tempat untuk bersembunyi karena takut ada manusia yang melihatnya. Secara kebetulan, kala itu ada Eric di dekat Mermaid Ariel, namun mereka nggak saling menyadarinya. Eric terus saja fokus kepada kalung peninggalan ibunya itu. Tak lama kemudian ada Gavin di belakangnya. Kemudian Gavin pun mengejutkan Eric dengan motornya itu. Saking terkejutnya kalung Eric terlempar. Eric sangat kesal dengan apa yang sudah Gavin lakukan. Meski demikian Gavin terlihat seperti nggak merasa bersalah sedikit pun. Ajaibnya kalung milik Eric itu jatuh di dekat Mermaid Ariel. Kala itu Ariel nggak tahu bahwa itu adalah kalung Eric. Karena nggak tahu siapa pemiliknya, maka dari itu Mermaid Ariel pun memutuskan untuk memakainya. Setelah memakai kalung itu, tiba-tiba saja ekor Mermaid Ariel berubah menjadi sepasang kaki manusia. Hal itu tentu saja membuat Mermaid Ariel terkejut. Ariel sangat yakin jika semua itu karena kalung yang dipakainya. Ariel lantas berteriak saking kegirangannya. Setelah itu untuk memastikannya Ariel mencoba untuk melepaskan kalung yang dipakainya itu. Tapi kalung itu kini nggak bisa dilepaskan. Apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Mermaid Ariel? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di serial film Mermaid in Love 2 Dunia. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.